ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin. Di sini beliau mulai dengan menyebut para khulafa ar-rasyidin. Kata beliau, wa afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Uthman. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, selanjutnya Uthman radhiyallahu anhum ajmain. Tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib di sini oleh penulis rahimahullah karena beliau hanya ingin menjelaskan pokok kesepakatan terkait dengan masalah khilafah pada 3 khalifah ini. Adapun Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, mereka semuanya itu dimaklumi akan keutamaan dan kebaikannya. Baik. Dan di sini saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ada 4 ya pembahasan. Pembahasan yang pertama, urutan terbaik di tengah umat ini dalam kekhilafan dan keutamaan. Iya. Jadi ada 3 disebut nama ya, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dan Umar itu tidak silam pendapat. Setelah itu Uthman yang ketiga. Dari sudut khilafah juga tidak ada silam pendapat di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, maka Umar itu memilih 6 orang dari ahli syura. Dan beliau katakan khilafah antara 6 orang ini. 6 orang ini adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Abdurrahman dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain. 6 orang sahabat. Iya. Az-Zubair bin Al-Awwam atau Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, ini 3 orang sahabat ini menganggap diri mereka tidak lebih utama daripada temannya. Mereka menganggap bahwa 3 orang yang lain itu lebih utama daripada dirinya. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam sudah menjatuhkan pilihannya kepada Uthman. Sedangkan 2 sahabat yang lain memberikan kepada Ali dan 1 kepada Abdurrahman bin Auf. Berarti sisa 3. Menjadilah antara Uthman, Ali dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali dan Uthman, saya tidaklah lebih layak daripada kalian berdua. Maka Abdurrahman bin Auf dudukkan mereka berdua. Dan dia biat setiap dari keduanya. Dia katakan, kalau saya membaiat engkau sebagai khalifah, membaiat kalian sebagai khalifah salah satu dari kalian berdua, apakah kalian siap dan menerima ridha dengan hal tersebut? Keduanya mengiyakan. Terus secara tersendiri Abdurrahman bin Auf kepada Uthman berkata, kalau saya tidak membaiatmu, lalu saya baiat Ali bin Abi Thalib, apakah engkau ridha? Kata Uthman, iya. Kemudian Abdurrahman juga berkata kepada Ali sama, kalau saya tidak membaiatmu, tapi saya membaiat Uthman, apakah engkau ridha? Maka Ali berkata iya. Iya. Dan Uthman sendiri dia menganjurkan Ali untuk sebagai khalifah, dan Ali sendiri menganjurkan Uthman. Maka itu menjadi berat bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam buku-buku sejarah bahwa itu hari-hari terberat di dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. Beliau berkeliling kepada
kaum muhajirin, kaum al-ansar. Dia datangi rumah-rumah para sahabat. Dia tanyakan, di antara para sahabat, antara dua ini siapa yang paling berhak? Dan beliau selalu melakukan salat istikharah. Sampai suatu hari beliau mengumpulkan kaum muslimin. Beliau mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Kemudian beliau berkata, berdirilah wahai Utsman. Saya telah melihat bahwa tidak ada yang lebih utama di tengah kita melebihi Utsman. Maka semua sahabat yang hadir di situ, termasuk Ali bin Abi Thalib, membaiat Utsman bin Affan. Maka itu namanya kesepakatan para sahabat. Siapa yang menyelesaikan kesepakatan para sahabat dalam hal ini, itu pasti dia tersesat keluar dari jalan yang lurus. Ahlul bidah. Itu maksudnya urutan di dalam khilafah. Adapun dari sudut keutamaan, yang mana lebih utama antara Utsman dan Ali, di masa dahulu memang pernah ada silam pendapat ringan. Ada yang mengatakan, sebagian kecil mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Tapi setelah itu hilang. Dan menjadilah kesepakatan Utsman juga lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi itu urutannya. Secara berurut seperti itu. Ya. Secara berurut seperti itu kondisi atau urutan 3 orang yang terbaik di tengah umat ini. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pembahasan yang kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sebenarnya berbicara tentang keutamaan para sahabat. Ini pembahasan panjangnya karena ditulis dalamnya buku-buku tentang fadailis sahabat. Ada buku khusus tentang keutamaan Abu Bakar, ada buku khusus tentang keutamaan Umar, ada buku khusus tentang keutamaan Utsman, dan ada buku khusus tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Jadi banyak hal yang bisa dikaji di situ. Dan disitulah indahnya pembahasan usul i'tiqad. Sebab seorang kalau masuk di dalam buku-buku akidah, dia akan selalu mengagungkan dan membesarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global dan satu persatu. Iya, kalau dia lihat dari sirah para sahabat itu, maka makna-makna keimanan, kecintaan kepada mereka. Dan itu yang akan menjadi sebab seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Pembahasan yang kedua, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu kunyah, As-Siddiq itu gelar. Dan gelar ini As-Siddiq itu syah di dalam beberapa riwayat bahwa itu adalah gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggelari Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar tersebut. Iya. Dan datang di tafsir ayat walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkan dengannya, mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Ini dikatakan yang datang dengan kebenaran ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkannya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau disebut sebagai As-Siddiq. Iya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau dari Quraisy. Sebab semua khilafah itu harus berasal dari Quraisy. Khilafah itu asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Khalifah itu dari Quraisy. Ya, kalau memilih pemimpin asalnya dari Quraisy. Kalau tidak ada dari Quraisy, ada yang lainnya setelah Syah diangkat sebagai pemimpin, maka itu Syah saja. Tapi dianggap ada kekurangan. Sebab idealnya pemimpin itu dari mana? Dari Quraisy. Iya. Dan Quraisy itu ada yang mengatakan dia kembali kepada Fihr, dan ada yang mengatakan dia kembali kepada An-Nadhr. Kembali kepada An-Nadhr dari urutan orang-orang Quraisy. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau Abdullah bin Utsman
bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dia bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Murrah bin Ka'ab. Pada Murrah bin Ka'ab. Iya. Itu bertemunya dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Dan keutamaan beliau sangat banyak sekali radhiyallahu taala anhu. Beliau khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua yang disebutkan tentang keutamannya di dalam Al-Qur'an. Dan beliau adalah yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya ketika beliau sakit. Ya, dan berbagai keutamaan terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab digelari dengan Al-Faruq. Digelari dengan Al-Faruq. Dan beliau adalah khalifah setelah Abu Bakar. Iya. Khalifah setelah Abu Bakar bitawliyah. Karena Abu Bakar menyerahkan kekuasaan setelahnya kepada Umar. Jadi Abu Bakar masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Dan Abu Bakar berkata, khalifah setelah saya adalah Umar ibn Khattab. Dan beliau membaiat para sahabat untuk hal itu. Maka setelah beliau meninggal, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu langsung dibaiat sebagai khalifah oleh seluruh orang sahabat. Tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Adapun Umar ibn Khattab, Abu Hafs kunya beliau, nama lengkapnya Umar ibn Khattab bin Nufail ibni Abdul Uzza bin Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibni Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Dikatakan Al-Adawi itu nisbat kepada Adi. Ya, Adi bin Ka'ab. Jadi bertempunya di nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay-nya. Pada Ka'ab bin Lu'ay. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini dari sahabat yang banyak keutamaan. Ya. Di mana-mana itu di masa Nabi masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah datang, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Itu di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masa beliau masih hidup, Nabi pernah masuk ke sumur, beliau turunkan kakinya, datang Abu Bakar, datang Umar. Ya begitu datang Utsman, ternyata sumurnya sudah penuh. Sumurnya sudah penuh. Sebagian ulama seperti Ibnu Sirin berkata, itu isyarat bahwa nanti ketika dikuburkan cuma mereka bertiga. Dan itu yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Seorang nabi itu dari kekhususannya, kalau dia meninggal, dia dikubur di tempat dia meninggal. Maka Nabi meninggal di kamar Aisyah. Maka kamar Aisyah pun berubah menjadi kuburan. Tadinya rumah berubah menjadi kubur. Begitu sudah berubah menjadi kubur, masih luas untuk 2 orang. Maka Abu Bakar meninggal dikubur di situ. Aisyah mempersiapkan yang ketiga ini untuk dirinya sendiri. Tapi begitu datang berita Umar bin Khattab, Aisyah dari kesalihan dan kebaikan beliau, dia berikan kepada Umar bin Khattab, dia izinkan untuk dikubur di situ. Dan itu dari pengetahuan Aisyah tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dikuburlah mereka bertiga dalam satu kuburan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata di tengah umatku ada orang-orang yang mendapat ilham, maka itu adalah Umar bin Khattab. Pernah dilihat di dalam mimpi-mimpi yang menunjukkan keluasan agama Umar, kelebihan ilmu diberikan untuknya, kekuatan. Iya, dan banyak lagi dari keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian yang ketiga di sini adalah keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan Abu Abdullah atau Abu Amr, digelari Dun Nurain. Digelari Dun Nurain. Iya. Dikatakan Dun Nurain, orang yang punya 2 cahaya.
Karena tidak dikenal ada seorang yang menikahi dua putri seorang nabi selain daripada Utsman bin Affan. Tidak dikenal di umat ini dan tidak dikenal di umat-umat sebelumnya. Kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat terjadi perang Badar, di tahun 2 Hijriah, maka Utsman bin Affan waktu itu tidak ikut perang Badar karena beliau merawat istrinya Ruqayyah dan diperintah oleh Nabi untuk merawat Ruqayyah dan menjaga kaum muslimin di kota Madinah. Dan saham dari peperangan di Badar itu Utsman juga dikasih bagian seperti orang yang hadir. Makanya beliau secara fisik tidak hadir, tetapi secara hukum beliau dianggap hadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menguburkan Ruqayyah, dan bersama dengan itu datang berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menang di perang Badar. Setelah Ruqayyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan saudara perempuannya, yaitu Ummu Kalthum. Dan Ummu Kalthum meninggal juga masih di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Makanya beliau digelari sebagai Dun Nurain. Nama lengkapnya Utsman ibnu Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams Ibn Abdi Manaf Ibn Qusay. Berjumpa pada Abdi Manaf bin Qusay di nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab yang disepakati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para ahli nasab. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa huwa ibnu Adnana wa ahlun nasabi qad ajma'u ila hahuna fil kutubi. Kata beliau adalah anaknya dari keturunan Adnan. Seluruh ahli nasab sepakat nasab beliau sampai di situ. Wa ba'dahu khulfun katsirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadmu. Setelah Ibn Adnan itu banyak perselisihan, silam pendapat. Tapi yang paling sahihnya itu yang disebut oleh Al-Iraqi di dalam manzumahnya. Dan ini panjangnya kalau kita sebut semua lagi dari urutan dari nasab-nasab dan silam pendapat para ulama di dalam hal tersebut. Baik, itu 3 khalifah dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah kemenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari pamannya. Sebab Ali bin Abi Thalib Abu Talib itu namanya Abdul Manaf. Ya, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya. Bin Abdul Muttalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah kemenakannya. Anak pamannya. Anak dari pamannya. Iya. Ali bin Abi Thalib khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Iya. Penuh dengan keutamaan radhiyallahu taala anhu. Dan mungkin dari buku-buku yang ditulis tentang keutamaan khusus untuk sahabat, itu paling banyaknya adalah buku tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari sudut khilafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khilafah beliau 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Sebab beliau menjadi khalifah pada tanggal 13 Rabiul Awal, sehari setelah Rasulullah meninggal. Hingga pada tahun 11 Hijriah hingga tanggal 22 Jumadah Al-Akhir pada tahun 13 Hijriah. Itu wafatnya Abu Bakar. Kemudian khilafah Umar bin Khattab 13 tahun 6 bulan 3 hari.
13 tahun 6 bulan 3 hari. Kalau disebut harinya Abu Bakar, tadi Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 9 malam. 2 tahun 3 bulan 9 malam. Kalau Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan 3 hari. Iya, tepatnya pada tanggal 23 Jumadah Al-Akhirah sampai 26 Dzulhijjah. Sampai 26 Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Kemudian yang ketiga khilafah Utsman bin Affan. Itu selama 12 tahun. Kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari. Tepatnya beliau menjadi khalifah pada tanggal 1 Muharram ya, tahun 24 Hijriah dan berakhir khilafah beliau pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Setelah itu khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau khalifah selama 4 tahun. 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Tepatnya dari tahun 35 Hijriah dan berakhir pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Karena beliau meninggal ya radhiyallahu taala anhu itu ditikam pada saat beliau salat pada tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW telah mengatakan al-khalifatu ba'di 30 sana, khilafah setelahku 30 tahun. Dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.